Saya langsung masuk ke intinya saja, doa berbuka puasa. Lebih spesifik lagi, apakah dhahabat dhama'u atau Allahumma lakas sumtu, gitu kan? Baik. Dua-duanya ada di hadis. Dua-duanya ada di hadis. Dan uniknya di kitab yang sama. Kenapa? Baik, hari ini saya kabulkan. Bismillah. Anda kalau saya mau pindah ke sini, bisa. Caranya hapus dulu. Perhatikan, ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, hadis tentang dhahabat dhama dengan Allahumma lakas sumtu itu ada di satu kitab yang sama. Satu kitab yang sama. Ada di Sunan Abu Dawud. Yang dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah itu ada di Abu Dawud nomor hadis 2357 dari Ibnu Umar. Sudah? Sedangkan hadis yang Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu sampai situ. Wa bika amantunya enggak ada. Itu tambahan tuh wabika amantu ya. Di hadis aslinya Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu sampai di situ ya. Itu ada di nomor hadis 358 dari Muadz bin Zuhrah. Oke. Jadi dua-duanya ada hadisnya. Kalau dua-duanya ada hadisnya boleh nggak diamalkan? Belum tentu. Lihat dulu sahih atau tidak. Kalau sahih silakan amalkan. Kalau palsu kan bermasalah ya. Baik, belum tentu diamalkan. Ada hadis makan saat lapar berhenti sebelum kenyang, diamalkan, itu hadis palsu. Saking palsunya nggak ada di kitab hadis palsu juga itu. Itu di kitab cerita itu. Ini lihat sini. Saya persingkat saja, yang ini yang sahih. Yang ini dhaif. Dhaifnya pun diperselisihkan oleh ulama sampai ada yang menyebut matruk. Ya. Ada sih yang menyebut sahih, Ibnu Hibban, thiqah, ya. Tapi lebih banyak yang menyebutkan dhaif. Dalam kaidah jarh wa ta'dil disebutkan al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Kalau hadis ada celahnya, maka celah didahulukan dibandingkan penilaian positifnya untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian. Nah, hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan satu syaratnya, terhindar dari 3 celah. Kalau ada 3 celah ini maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran dalil. Satu sudah pernah saya terangkan, jadi saya cepat, namanya mungkar. 3M, mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang suka berperilaku fasik, saling melanggar ketentuan agama. Misal, menyampaikan hadis tapi suka berselisih, suka mabuk, suka mencuri, itu hadisnya diingkari karena kredibilitasnya kurang. Ya, kredibilitasnya bermasalah. Ya. Contoh begini gampangnya lah. Bapak ibu mau ke Al-Ihsan, di jalan ketemu orang mabuk, dikatakan sama orang mabuk, "Bu, jangan ke Al-Ihsan, ya, nggak ada pengajiannya, masjidnya tutup." Percaya nggak? Padahal belum tentu salah. Barangkali dia sedang jalan di sini waktu belum mabuk, dia lihat ternyata tutup, memang ada renovasi. Cuma karena orangnya kurang kredibilitasnya, kita tinggalkan, kita ingkari. Jadi bukan beritanya yang bermasalah, orang yang bermasalah. Al-Bukhari pernah jalan kaki itu untuk mencari hadis, bayangkan, nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada mobil, jalan kaki, Bu, Pak. Dan jaraknya bukan ringan itu. Ya, dari Iran sampai Persia itu, ya Persia, Uzbekistan lah kalau sekarang itu, Uzbekistan. Beliau tinggal di Kecamatan Juhfah, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Juhfah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Sore nanti saya bahasnya, dikenal dengan Al-Bukhari. Itu jalan kaki nyari hadis. Jalan kaki sampai ke Mekah, ke Madinah, ke Syria, kemana-mana. Satu kali Masya Allah, begitu jalan jauh-jauh, kalau saya lukiskanlah dari Lebak Bulus sampai ke sini, sudah nyampe dekat-dekat, dilihat yang punya hadis, padahal kata orang cuma beliau yang punya hadis. Yang punya hadis sedang main dengan ayam. Ayam peliharaannya. Seperti mau ngasih makan. Begitu datang ditangkap. Al-Bukhari sudah jauh-jauh di situ, balik lagi. Ditanya oleh tetangga orang itu, "Syekh lima ta'ud, Syekh kenapa kembali lagi?" Perhatikan jawabannya. Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi. Kalau pada ayam saja sudah bohong, apalagi pada Nabi. Padahal hadisnya belum tentu salah, tapi ditinggalkan. Itu beliau yang paling ketat. Makanya didudukan di nomor 1 urutannya. Di nomor 1 urutan sahihnya. Nah, jadi ada orang-orang seperti itu. Ya. M pertama mungkar. Contoh hadisnya nanti tiap tahun biasanya muncul itu. Ya. Yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, wa balighna Ramadan. Pernah dengar hadis itu? Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu ada di hadis riwayat Imam Ahmad, ya, musnad pertama dari Ibnu Abbas nomor hadis 259. Itu bermasalah mungkar, ya. Karena di dalamnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi, bermasalah. Yang kedua matruk, saya percepat. Nah, ini termasuk matruk. Hadis ini matruk, M yang kedua. Matruk itu ditinggalkan, bukan cuma diingkari. Kalau diingkari masih bisa dilihat, cuma balik lagi. Kalau matruk tinggalkan, jangan dilirik. Di Ramadan yang paling banyak itu hadisnya, pernah dengar ini?
Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya itqum minan nar, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Nah, itu hadis matruk. Matruk. Ya. Karena di dalamnya ada rawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Itu bermasalah. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang terkenal suka berdusta. Walaupun nggak langsung ngarang-ngarang cerita, kisah fiktif, sehingga nggak bisa dibedakan ini cerita apa hadis. Ya. Nah, itu matruk. Dan yang terakhir maudhu. Kalau ini memang niat bikin hadis palsu. Ya. Ini sudah nekat luar biasa, tidak peduli dengan ancaman Nabi. Siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seperti orang sudah siap-siap pesan kapling di neraka. Jadi kayak nawar gitu sama Allah, ya Allah pesan satu ya di neraka itu. Ya gitu. Itu bikin hadis palsu. Dan ada yang pernah dieksekusi satu orang. Ketika akan dieksekusi ditanya, berapa banyak hadis yang telah kau palsukan? Perhatikan, satu orang ini menjawab 40.000 hadis. Satu orang ini. Anda bisa bayangkan berapa banyak hadis palsu yang menyebar di sekitar kita. Itu banyak ya. Yang paling banyak saat puasa, hati-hati, virusnya cepat ini, terutama di masjid. Niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Tolong Masjid Al Ihsan ditempel hadis palsu itu. Jadi begitu masuk masjid lihat hadis bangun lagi. Ya. Yang ini termasuk matruk, walaupun ada perbedaan pendapat di sini. Nah, salah bukan doanya, yang salah diriwayatkan oleh orang bermasalah, dinilai sebagai hadis, padahal isinya bagus. Doa itu jangankan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun boleh. Boleh nggak saya bilang begini, ya Allah terima kasih Engkau kuatkan saya untuk puasa sampai dengan sore ini, sampai saya berbuka. Mohon ya Allah terima puasa saya, jadikan amal saya diterima. Jangan sia-siakan usaha yang telah saya lakukan. Boleh nggak? Boleh. Ya, yang ini karena orang Arab pakai bahasa Arab, cuma salahnya mengatakan ini hadis dari Nabi. Itu persoalannya, ya. Jadi kalimatnya bagus, cuma salahnya hadis dari Nabi. Nah, ketentuan yang kedua, kalau Nabi sudah mengajarkan doa, maka tidak perlu capek kita merangkai kata. Karena doa dari Nabi itu yang paling bagus. Ingat, Nabi lebih tahu kebutuhan kita, lebih paham tentang isi agama kita. Karena itu kalau Nabi sudah mengajarkan, yang paling bagus pilih yang dari Nabi. Sekarang catat dalilnya. Tambahan, dalil tambahan. Nah, Anda baca dhahabadh dhama'u sesuai sunnah, tapi tidak memahami isinya, tidak dapat keberkahannya. Nah, sekarang persoalan utamanya, ketika kita membaca doa ini, dhahabadh dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, kita akan pahami dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Catat At-Tirmidzi nomor hadis 2249. Hadis yang keduanya. 2249. Ditafsir oleh hadis ini. Perhatikan, dhahabadh dhama'u, atau saya lengkapilah sanadnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Semoga Allah meridai kepada Ibnu Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Qala, beliau menyampaikan, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kana bersambung dengan orang artinya kebiasaan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa, punya kebiasaan. Punya kebiasaan. Jadi kebiasaan Nabi sunnahnya. Idza aftara, apabila beliau hendak buka. Ya. Apabila beliau buka dalam puasanya, perhatikan kalimatnya. Qala, jadi kebiasaan Nabi kalau buka, beliau akan membaca dhahabadh dhama. Hilang dahaga ini. Wabtallatil 'uruq, dan akan basah tenggorokan. Perhatikan ujungnya. Wa thabatal ajru. Ini rahasianya. Perhatikan. Hari ini saya sampaikan pada Bapak Ibu saja, ini rahasianya. Wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Perhatikan. Dan ditetapkan hari ini, ditetapkan saat ini janji pahala yang diberikan oleh Allah. Dan ditetapkan saat ini janji pahala yang diberikan oleh Allah insyaallah dengan seizin Allah. Rahasianya ada dalam kalimat al-ajru ini. Al-ajru itu secara bahasa itu memiliki dua arti. Yang pertama, pemberian langsung. Pemberian langsung biasanya kompensasi dari suatu jasa. Anda naik taksi misalnya, kalau di Timur Tengah itu ada tulisan di atasnya ujrah, dari kata ajrun. Maksudnya begitu turun langsung bayar. Kompensasi jasa, lihat argonya berapa langsung bayar. Nggak bisa ngutang, itu ajrun. Ya. Jadi sesuatu yang diberikan secara langsung. Yang kedua, Allah, sesuatu yang ditunda untuk dilipat gandakan. Misal, gajian ada harian tapi dibayarnya nanti, ya, setelah akhir bulan. Begitu pertama dicatat kerja sampai jam sekian, ya, dikumpulkan. Di akhir-akhir mau gajian, bosnya lihat ini rajin sekali, bagus saya tambah lah. Ya, itu ajrun. Ya. Karena itu ketika agama menyebutkan dengan ajrun dalam hadis ini, itu memberikan dua indikasi. Orang puasa ada yang nanti diberikan pahala puasanya di akhirat untuk dilipat gandakan. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Pahala akhirat. Tapi orang sering lupa pada yang pertama. Ada pemberian yang langsung diberikan saat dia buka. Karena itulah orang puasa disebutkan di hadis Nabi, dia akan gembira di dua keadaan itu. Farhatani, pernah dengar hadisnya?
Orang puasa akan sangat gembira dalam dua keadaan. Farhatun, kebahagiaan pertama saat dia berbuka, dan yang kedua saat dia bertemu dengan Allah mendapatkan pahala puasanya. Jelas sampai di sini? Allah. Yang kedua sudah kita paham. Sekarang yang pertama, apa maksudnya ini? Jadi saat kita membaca wa thabatal ajru dan tetap pahalanya sekarang, itu sebetulnya kita sedang meminta sesuatu kepada Allah untuk langsung diberikan pada saat itu. Bapak Ibu ketahuilah, doa sunnah ini sebetulnya doa pembuka. Bukan doa intinya. Doa pembuka saat kita buka. Doa yang memohon kepada Allah supaya mengabulkan doa-doa kita karena Allah berjanji akan memberikan sesuatu saat itu.